Sahabat setia Goer yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 28 Juni 2025. Happy weekend untuk kita. Kalau kemarin kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus, hari ini kita merayakan peringatan wajib Hati Tak Bernoda Santa Perawan Maria. Maka semakin jelas bahwa peringatan dan gelar-gelar Bunda Maria selalu terkait berhubungan erat dengan Yesus putranya. Tentu, peringatan ini tidak dimaksudkan untuk menyaingi atau seolah-olah hendak mentuhankan Bunda Maria. Peringatan ini justru dimaksudkan untuk menegaskan hati Yesus yang Maha Kudus karena terlahir dari rahim hati seorang bunda yang tak bernoda. Hal ini dinyatakan oleh Bunda Maria sendiri kepada Santa Bernadette Soubirous dalam penampakan di Lourdes, Prancis. Que soy era Immaculada Conception. Aku adalah yang dikandung tanpa noda. Tepatnya terjadi pada tanggal 25 Maret tahun 1858. Yesus yang lahir dari rahim Maria yang disebut kudus, anak Allah. Ini pula yang diakui oleh Petrus dengan menyebut Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Hati tak bernoda Sang Perawan Maria diungkapkan dalam litani Santa Perawan Maria yang menyebut Bunda Maria sebagai Bunda yang tersuci, Bunda yang termurni, Bunda yang tetap perawan, dan Bunda yang tak bercela. Bunda Maria menjadi model teladan pribadi yang setia dan taat dalam menunaikan kehendak Allah. Sebagai hamba Allah yang sejati, Bunda Maria mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan Tuhan." Peringatan hati tersuci Bunda Maria atau hati tak bernoda Bunda Maria ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada 8 Desember tahun 1942 bertepatan dengan memperingati 25 tahun penampakan Bunda Maria di Fatima. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 51. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Setelah hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya. Lalu baru mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada yang unik di gereja Regina Coeli, paroki Pantai Indah Kapuk, paroki Pik. Bukan karena wangi ikan asin yang semerbak di kala siang. Bukan juga karena banyaknya monyet-monyet liar. Tetapi di gereja Regina Coeli ini ada sebuah kapel adorasi abadi yang bernama Hati Tersuci Bunda Maria. Di kapel ini ditatakan sakramen Maha Kudus dalam monstran Bunda Maria yang hatinya yang tak bernoda, di dalamnya ada sakramen Maha Kudus. Wah, luar biasa sekali. Saya sungguh merasa di kapel ini ada roh. Dan banyak umat menyatakan hal yang sama, bahwa maka tidak heran kapel ini selalu didatangi, dipenuhi oleh umat yang berdoa. Bahkan ada yang sebelum ataupun sesudah dari kantor selalu berdoa di dalam kapel adorasi abadi Hati Tersuci Maria ini. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkisah tentang Yesus yang dicari-cari oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf orang tuanya, yang kala itu Yesus berusia 12 tahun. Kalau anak zaman sekarang mungkin lagi duduk di kelas 6 SD. Silakan dibayangkan, saya kira anak SD kelas 6 usia 12 tahun hilang selama 3 hari. Pasti orang tuanya cemas, panik, khawatir. Inilah yang dirasakan juga oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf ketika menyadari bahwa Yesus tidak pulang bersama dengan mereka setelah merayakan Paskah di Yerusalem. Silakan pula dibayangkan rasa lelah berjalan, mencari selama 3 hari dan tercampur dengan rasa cemas. Maka pasti tidak nyaman sekali. Dan ketika mereka mendapati Yesus di bait Allah, Santo Yusuf dan Bunda Maria tidak dikisahkan dengan penuh emosi, dia pukul, jewer, ataupun marah kepada Yesus. Yang dikisahkan adalah Bunda Maria yang bertanya kepada Yesus seperti ini. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Kita sungguh merasakan keibuan dari Bunda Maria yang mencemaskan anaknya. Saya membayangkan Bunda Maria mengatakan hal ini sambil memeluk anaknya. Dia tepuk-tepuk pundaknya, punggungnya. Lalu ia katakan, kenapa engkau lakukan itu, nak? Sungguh ungkapan ketulusan hati seorang ibu yang telah berjumpa kembali anaknya yang ia cemaskan. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, kalau ada pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan ini adalah kenyataan atau kebenaran. Pribadi Yesus yang murah hati, setia, berbelas kasih dan taat pada Bapaknya merupakan teladan dari Santo Yusuf dan Bunda Maria yang selalu taat kepada Bapa. Bunda Maria dan Santo Yusuf selalu menjawab ya pada kehendak Allah. Demikian juga dengan Yesus yang setia melaksanakan kehendak Allah. Yesus menjawab kecemasan ibunya dengan mengatakan, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Inilah kesetiaan Yesus dalam melakukan pekerjaan Bapaknya. Kita pun diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau setia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Sudahkah kita melakukannya? Selamat bermenung dan happy weekend untuk kita. Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.